Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Aditya, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maria Elizabeth Siloy dengan NIM 2505120409. Dan saya Kayla Putri Rita Ardhanu dengan NIM 250512040883. Dengan saya Nurulatul Uma dengan 3 digit terakhir 096. Dan sebelum kami masuk dalam demonstrasi, kami akan menjelaskan latar belakang dulu yang akan dijelaskan oleh teman saya Nurulatul Uma. Dalam sistem operasi terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan, misalnya pembukaan aplikasi, menjalankan program, atau proses di background. Namun, CPU memiliki keterbatasan, sehingga tidak bisa menjalankan semua proses sekaligus secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang disebut penjadwalan proses, yaitu cara sistem operasi mengatur urutan eksekusi proses. Salah satu algoritma yang digunakan adalah round robin. Pada algoritma ini, setiap proses diberikan waktu eksekusi yang sama, yang disebut time quantum. Setelah waktu tersebut habis, jika proses belum selesai, maka kembali ke antrian. Kemudian jika sudah selesai, maka akan keluar dari sistem. Dengan cara ini, semua proses mendapatkan kesempatan yang adil. Dalam program ini terdapat beberapa konsep utama. Yang pertama ada proses yang direpresentasikan sebagai P1, P2, P3, dan P4. Tiap proses memiliki burst time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk selesai. Kemudian yang kedua ada CPU yang dalam program ini disimulasikan menjadi dua CPU, yaitu CPU 1 dan CPU 2. Kemudian yang ketiga ada ready queue, yaitu antrian proses yang menunggu untuk dieksekusi. Kemudian yang keempat ada time quantum, yaitu batas eksekusi setiap proses. Selain itu, kami juga menambahkan konsep share memory. Share memory ini adalah memori yang dapat diakses oleh lebih dari satu thread atau CPU secara bersamaan. Dalam program ini, kami menggunakan dua variabel, yaitu X dan Y, yang nilainya akan terus ditukarkan oleh CPU. Hal ini ditunjukkan untuk mensimulasikan interaksi antar thread dalam satu proses. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, memahami cara kerja penjadwalan program, proses. Yang kedua, melihat bagaimana CPU bekerja secara paralel, serta memahami bagaimana data dapat dibagi antar thread. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke demo program. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat untuk tampilan utama dari program simulatornya. Di sini untuk tampilannya dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama di atas ini kita bisa lihat ketika kita untuk komennya nanti ketika kita mau memulai atau mengepause itu kita bisa tekan space, lalu ada juga tekan tombol R untuk ulang dan juga escape untuk keluar. Nah, terus di sini ada kolom untuk tempat ketika nanti proses sudah selesai diproses, lalu ada CPU 1 dan CPU 2 dan juga antrian, dan yang terakhir di bawah ini ada yang namanya diagram Gantt. Nah, seperti yang bisa dilihat di bagian antrian ini sudah ada beberapa antrian kan untuk prosesnya. Ini dinamakan dengan ready queue. Nah, ini merupakan berisi proses-proses yang menunggu untuk dieksekusi. Setiap proses juga memiliki burst time yang berbeda-beda sehingga nanti waktu selesai dari prosesnya ini juga berbeda-beda. Sekarang bisa kita mulai untuk simulasinya. Nah, setelah dijalankan, kita bisa melihat bahwa CPU 1 dan CPU 2 mengambil proses dari antrian, yaitu proses 1 dan proses 2. Nah, ketika proses masuk CPU, proses akan mulai dijalankan. Namun, proses tidak langsung selesai karena dibatasi oleh time quantum dan yang membuat proses ini berjalan secara bergantian. Bisa dilihat P1 dan P2 kembali ke antrian, sedangkan P3 dan P4 diproses oleh CPU 1 dan CPU 2.
Nah, hal ini tuh menunjukkan penerapan prinsip round robin di mana setiap proses itu mendapatkan giliran secara bergantian dengan adil. Nah, jika proses sudah selesai, maka semuanya akan dipindahkan ke bagian proses sudah selesai. Nah, ini menandakan bahwa prosesnya itu tidak perlu dijalankan lagi. Nah, di bagian atas ini terdapat yang namanya shared data, yaitu X sama dengan 10 dan Y sama dengan 20. Nah, jika dilihat tadi, ketika proses hampir selesai, shared data ini kayak ada nge-glitch gitu ya kan. Itu kayak mereka tuh bergantian. Nah, itu dikarenakan karena CPU 1 dan CPU 2 itu secara bergantian menukar nilai tersebut, nilai X dan Y tersebut. Nah, hal ini tuh mensimulasikan sebuah kondisi di mana dua thread itu mengakses data yang sama. Nah, dalam sistem yang nyata, kondisi ini tuh bisa menyebabkan sebuah masalah yang disebut dengan race condition. Oleh karena itu, diperlukan lagi mekanisme sinkronisasi untuk menjaga konsistensi data. Nah, di bawah ini ada yang namanya diagram Gantt. Ini tadi itu untuk menunjukkan urutan eksekusi proses pada masing-masing CPU. Nah, kita tuh bisa lihat kapan sih suatu proses dijalankan dan oleh CPU yang mana. Seperti yang tadi pertama itu CPU 1 menjalankan P1 terlebih dahulu. Nah, ketika P1 masuk ke antrian, maka CPU 1 menjalankan P3. Nah, itu bisa dilihat ini kayak ganti-gantian gitu kayak tadi. Terus di sini juga bisa dilihat untuk statistik waktunya, kapan sih prosesnya itu selesai, terus ada total waktu mereka selesai itu berapa, dan juga ada waktu tunggu mereka itu di antrian ada berapa juga. Jadi secara keseluruhan untuk alur programnya ini adalah yang pertama itu proses masuk ke antrian terlebih dahulu. Lalu setelah itu proses akan diambil oleh CPU untuk diproses dan dijalankan. Nah, jika belum selesai, proses di CPU ini akan kembali ke antrian, sementara proses yang masih ada di antrian akan dijalankan oleh CPU, dan proses yang sudah selesai itu akan ditaruh di proses selesai. Nah, proses ini tuh akan terus berulang sehingga semua proses yang ada di antrian maupun CPU itu sudah selesai semua. Selanjutnya ke analisis hasil akhir yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi setelah semua proses selesai, kita dapat melihat statistik waktu, di mana terdapat informasi penting. Pertama ada completion time, yaitu waktu saat proses selesai, dan kedua turnaround time, yaitu total waktu, dan waiting time, yaitu waktu yang dihabiskan proses dalam antrian. Analisis dalam ini, dari hasil ini kita dapat melihat bahwa setiap proses mendapat kesempatan eksekusi yang relatif adil. Tidak ada yang langsung mendominasi CPU, dan hal ini menunjukkan bahwa algoritma round robin efektif dalam menjaga fairness. Untuk kelebihannya round robin ini, yang pertama adil untuk semua proses, yang kedua tidak terjadi starvation, dan yang ketiga cocok untuk sistem time sharing. Dan untuk kekurangannya sendiri, jika time kuantum terlalu kecil, maka akan terjadi terlalu banyak proses perpindahannya. Jadi, kalau misalnya terlalu besar juga akan mendekati algoritma FCPS. Dan untuk kesimpulannya, program ini berhasil menstimulasikan penjadwalan proses menggunakan round robin dengan multi CPU. Program ini juga menunjukkan bagaimana proses dapat berjalan secara bergantian, serta bagaimana CPU dapat bekerja secara paralel. Selain itu, penggunaan share memory menunjukkan bagaimana data dapat diakses oleh lebih dari satu thread. Dan saya buat kasih contoh yang mungkin bisa dipahami di kehidupan langsung. Misalnya, kalau misalnya di dalam satu toko itu ada 2 antrian, dan di setiap antrian itu punya batas waktunya masing-masing, sedangkan ada orang-orang yang mengantri. Misalnya ada 4 orang. Nah, seorang yang pertama itu butuh waktu sekiranya 2 menit untuk mengantri, dan orang ketiga butuh waktu 3 menit. Orang kedua butuh waktu 3 menit, orang ketiga butuh waktu 4 menit, orang keempat butuh waktu 1 menit. Lalu masuk antriannya itu cuma 2 orang gitu. Nah, yang untuk time-nya antrian itu cuma butuh waktu
2 menit. Jadi waktu orang satu sama orang kedua masuk ke antrian, orang pertama tadi kan 2 menit. Itu dia bakalan langsung selesai dan masuk ke proses selesai. Sedangkan yang orang kedua itu kan dia waktunya itu 3 menit. Jadi setelah 2 menit selesai dia masih ada sisa 1 menit dan dia bakal balik ke antrian lagi. Setelah dia balik ke antrian, terus masuk yang orang ketiga sama keempat. Orang yang ketiga sama keempat ini masuk ke dalam CPU 1 dan CPU 2. Dalam antrian 1 dalam antrian 2. Untuk orang yang ketiga tadi kan waktunya kan 4 menit. Orang yang keempat itu waktunya 1 menit. Jadi yang selesai duluan itu orang keempat dan sisa 2 menit dari orang ketiga itu bakal masuk antrian lagi. Kemudian dua orang yang kedua dan ketiga tadi kan masih ada sisa waktu. Mereka masuk ke dalam antrian lagi buat menyelesaikannya. Buat nyelesain itu yang masuk duluan itu bakal yang sisa 1 menit tadi yang orang kedua dan orang ketiga bakalan selesai ketika 2 menit yang sisa tadi. Jadi nanti yang ketulis di diagram Gantt itu CPU orang 1, orang 2, orang 3, orang 4 itu nanti yang orang yang kedua dan ketiga itu bakal ngulang kedua kali karena mereka masuk 2 kali. Dan untuk semuanya nanti bakal masuk ke proses selesai sesuai dengan urutannya masing-masing. Jadi kita bakal masuk ke dalam penutup. Sekian presentasi yang singkat dan jelas yang kami dapat sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah pemahaman, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.